Halo, Assalamualaikum Ananda Hebat. Kembali lagi bersama Ibu Eka. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Dan dengan materi teks non-fiksi dan juga ragam budaya di Nusantara. Nah, sekarang mari kita refresh kembali pengetahuan kita tentang teks non-fiksi. Masih ingatkah kalian tentang teks non-fiksi? Oke, Ibu jelaskan kembali ya bahwa teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan pada kejadian nyata atau berdasarkan fakta dari peristiwa yang benar-benar terjadi. Cara menganalisis peristiwa dalam teks non-fiksi adalah dengan pertama, Ananda hebat semuanya harus membaca teks dengan teliti. Kedua, Ananda hebat juga perlu mengidentifikasi kronologi pada teks tersebut. Lalu, Ananda hebat juga perlu menghubungkan sebab akibat dalam teks non-fiksi tersebut. Lalu, Ananda hebat perlu mencatat kejadian-kejadian yang telah terjadi. Kemudian, menganalisis konteks secara keseluruhan. Dan di akhir adalah membaca ulang teks. Nah, berikut adalah contoh teks non-fiksi. Mari kita sama-sama membacanya dengan teliti. Ananda hebat boleh membacanya dalam hati dan ibu akan membacakannya dengan keras. Judul dari teks non-fiksi ini adalah Penemu Handphone. Handphone atau HP pertama kali didemonstrasikan oleh John F. Mitchell dan Dr. Martin Cooper dari Motorola pada tahun 1973 dalam bentuk sebuah headset yang beratnya sekitar 1 kg. Pada tahun 1983 diluncurkan Dynatec 8000X, handphone yang pertama kali tersedia di pasaran. Sejak itu, HP menjadi barang yang diperjualbelikan di seluruh dunia dan terus mengalami perkembangan dalam ukuran, bentuk, dan kemampuannya. Selain Motorola, berbagai merek lainnya mulai bermunculan. Dari tahun 1990 sampai dengan 2011, pengguna HP di dunia berkembang dari 12,4 juta orang hingga lebih dari 6 miliar orang. Artinya, sekitar 87% dari populasi dunia dewasa ini merupakan pemakai HP. Atau populasi dunia saat ini telah melampaui 7 miliar orang. Di pertengahan tahun 2013, sekitar 75% lebih pasar ponsel didominasi oleh smartphone berbasis Android. Sistem operasi Android pertama kali dikembangkan oleh Google Inc. pada tahun 2008. Nah, sekarang mari kita analisis peristiwa penting dari teks non-fiksi yang berjudul Penemu Handphone tadi. Tadi tersaji 2 paragraf dari teks non-fiksi yang berjudul Penemu Handphone yang tentunya berisikan fakta-fakta yang telah terjadi. Sehingga peristiwa penting dalam teks non-fiksi tersebut adalah pertama, demonstrasi handphone pertama pada tahun 1973 oleh John F. Mitchell dan Dr. Martin Cooper dari Motorola. Yang kedua adalah Motorola meluncurkan Dynatec 8000X. Yang ketiga adalah perkembangan industri handphone yang berubah dalam ukuran, bentuk, dan kemampuannya serta merek handphone. Yang keempat, pertumbuhan handphone dari tahun 1990 hingga 2011 yang meningkat drastis dari 12,4 juta menjadi lebih dari 6 miliar orang. Yang kelima adalah dominasi smartphone berbasis Android pada pertengahan 2013 sekitar 75% yang dikembangkan pertama kali oleh Google Inc. pada tahun 2008. Dan itulah peristiwa penting dalam
teks non-fiksi berjudul Penemu Handphone. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ragam budaya di Nusantara. Nah, ketika kita mendengar kata ragam budaya di Nusantara, tentunya kita akan selalu mengingat hal-hal atau tempat-tempat yang unik, seperti tempat-tempat pariwisata. Nah, salah satu tempat pariwisata yang paling terkenal adalah Bali. Dikarenakan keindahan alam dan keunikan budaya di Pulau Bali menjadikan industri pariwisata yang berkembang pesat. Tahukah kamu keunikan budaya di Bali? Sini-sini ibu bacakan. Nah, Ananda hebat bisa lihat ada sebuah teks mengenai desa unik di Bali. Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik. Desa apa sajakah itu dan apa keunikannya? Pertama ada Desa Tenganan. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali, Aga, atau desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Yang kedua ada Desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau disebut ngaben. Namun di desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah. Lalu yang ketiga adalah Desa Penglipuran. Desa Penglipuran terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat Desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat Desa Penglipuran banyak melakukan acara adat, seperti pemasangan dan penurunan adalan serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Nah, Ananda hebat. Dalam cerita tadi membuktikan bahwa adanya keragaman budaya yang terlihat dari keunikan setiap desa di Bali. Selain keunikan yang terdapat di desa Bali, masih banyak keragaman budaya yang terdapat di Nusantara. Mulai dari upacara adat, pakaian adat, rumah adat tradisional, alat musik tradisional, tarian adat tradisional, senjata tradisional, lagu daerah, dan tentunya makanan khas daerah. Nah, contohnya adalah upacara adat yang dilakukan di Bali, yaitu ngaben. Yaitu merupakan upacara yang dilakukan untuk menghormati orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan cara membakar jenazahnya dan abunya dihanyutkan ke laut atau sungai. Selain itu, ada upacara Besale, yaitu upacara adat Jambi dalam bentuk pengobatan tradisional guna mengusir arwah atau roh jahat. Ada juga upacara ngunjung, yaitu mengunjungi dan berdoa di makam leluhur atau orang tua di Jawa Barat. Selain upacara adat, lalu ada pakaian adat di mana pakaian adat Provinsi Bali yaitu Payah Agung, pakaian adat Jambi yaitu baju kurung tanggung, dan baju adat Kabaya dari Jawa Barat. Lalu ada alat musik tradisional, di Jawa Barat ada angklung, sasando dari Nusa Tenggara Timur,
kolintang dari Sulawesi Utara, dan gambus dari Jambi. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Ananda Hebat boleh mencari tahu tentang jenis keragaman yang ada di Nusantara. Karena ketika kita berbicara tentang keragaman di negara Indonesia ini, tentu tidak akan ada habisnya. Karena negara Indonesia memiliki banyak sekali keragaman budaya yang tentunya berbeda-beda. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, terima kasih Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa minggu depan.